Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Mei 2022 dan ini untuk zodiak Virgo ya. Kemarin aku udah buat Libra, hari ini Virgo. Oke, Virgo pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, aku nggak tahu kenapa berapa hari ini setiap kali aku reading hidung aku tiba-tiba gatal terus. Oke, ya. Dan kalau kamu ingin pembacaan itu sesuai untuk kamu dan pas untuk kamu, silahkan untuk pilih personal reading atau counseling sama aku langsung ya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang berlebihan di pembacaan general. Nanti kamu yang bakal kecewa sendiri. Oke. Dan kalau kamu ingin konseling sama aku atau personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Jadi di situ sudah ada penjelasan tentang price listnya. Oke. Dan energinya ini bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Energinya juga bisa ngarah kemana aja ya, entah percintaan, keuangan ataupun karirnya kamu. Oke, untuk Virgo di Mei 2022. Ntar ya, bulu kucingku nempel di hidungku. Oke. Wow, aku dapat tamu lagi. Kemarin di pembacaan apa ya, ada burung ngetok jendela aku dan ini ada lagi. Tapi burungnya nggak bunyi ya, dia cuma tok-tok pakai paruhnya. Padahal di jendela aku ini nggak ada buah-buahan atau tanaman-tanaman yang sedang berbuah ya dekat jendela aku. Virgo. Oke, di sini ada Hierophant. Lalu ada Four of Cups, kita bisa sebut ini atau Four of Loves. Lalu ada As of Swords. Lalu ada Eight of Wands. Dan di the bottom of the deck-nya ada The Magician. Wow. Jadi di sini untuk Virgo ya, ada energi yang memang merasa sangat bersalah ya, merasa bodoh ya, terlalu termakan emosi dan akhirnya dia nggak melihat keadaan dengan jelas, entah di kerjaan, karir dia dan keuangan dia. Percintaan dia sih, Eight of Pentacles ini nggak berjalan dengan baik ya, dimana aku ngeliat seseorang di sini terlalu gini, dia berharap waktu akan menyembuhkan dia, namun ternyata enggak, waktu enggak menyembuhkan dia dan justru membuat keadaan makin enggak baik untuk dia ya. Seseorang di sini menginginkan cinta dan kasih sayang, namun ya dia juga yang justru menolak cinta dan kasih sayang itu kalau ada di dalam dirinya dia ya. Jadi ini energi seorang Virgo yang bisa dibilang ya, orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai malah dia tinggalkan, malah dia abaikan, malahan dia sibuk dengan diri dia sendiri dan ujung-ujungnya dia menyesali perbuatannya ya dan kesalahan yang dia buat di sini. Kita lihat Love Oracle-nya. Ada flexible, seseorang yang pengen banget terlihat moving on, terlihat udah bisa menerima kenyataan, namun ternyata justru orang yang sesak dadanya saat ini ya. Seseorang yang ingin memulai hidup baru namun dia masih stuck di masa lalu, dia nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Serendipity ya, to the sea, yang dia temukan hanyalah kedalaman hati dia, emosi dia yang dia tidak sukai di sini aku ngeliat ya. Dan di the bottom of the deck-nya ada Yin, energi femininitas. Dia cukup
sangat emosional saat ini, entah kamu ataupun dia ya, nggak begitu bisa ngelihat keadaan dan akhirnya berjalan kayak nggak tentu arah aja gitu ya. Berharap seperti aku bilang di waktu akan menyembuhkan, berharap keadaan akan membaik, padahal aku ngeliat nggak ada bener-bener aksi nyata atau concrete action yang dia buat di sini. Dan jujur aku nggak terlalu suka dengan orang yang seperti ini ya. Energi yang keras kepala, keras hatinya untuk melihat dan mau untuk belajar. Sulit ya, karena seseorang yang tidak mau belajar dan lebih memilih egoismenya, dia nggak akan pernah mau mengalah walaupun dia tahu dia salah. Oke. Dan energi ini nggak begitu baik kalau kita memang bisa ngerasain dan kamu dekat dengan orang seperti ini. Apalagi kalau aku, ya jujur aku nggak begitu suka, aku pasti akan menarik diri. Walaupun menyedihkan, mengecewakan dalam hidupnya dia, namun aku melihat ada energi yang memang justru dia membiarkan keadaan ini. See growth. Sebenarnya hubungan ini bagus banget untuk kalian bertumbuh, kesempatan kalian kembali itu besar sekali. Cuman sih dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Justru dianya yang seperti misalnya dia yang perempuannya gitu ya, atau dia laki-laki namun dia yang seperti perempuannya, duduk dia menunggu berharap kepastian yang kamu berikan untuk dia. See ya, dan itu agak aneh gitu. Nah maksudnya adalah aneh bagi kamu jika memang kamunya yang perempuan, dianya yang laki-laki, kok malah dianya yang gak jelas-jelas ya. Ada banyak hal yang dia tutupi dari kamu sih. Walaupun dia menutupi banyak hal, hati dan perasaan dia, kekecewaan dia, cintanya dia itu hanya untuk kamu sih. Dia tetap setia sama kamu sebenarnya di dalam hatinya dia, cuman dia nggak tahu harus gimana, dia terlalu takut ya. Berarti ya kita juga tidak bisa membantu orang yang memang tidak bisa membantu diri dia sendiri. Kamu akan berat banget ngejalanin hidup ya, karena orang seperti ini dia akan sedikit banyak membuat energi kamu terbebani walaupun dia nggak berniat ya sih. Jadi dia harus berusaha bertanggung jawab dalam hidup dia sendiri. Kalau dia ingin, biarkan dia berusaha. Kalau dia tidak, ya udah tidak gitu ya. Jangan dia bilangnya ya tapi hatinya bilang tidak, dia bilang tidak namun hatinya bilang iya sih. Kita lihat tarotnya untuk Virgo. Two of Coins sih, energi yang stuck, dia nggak bisa kemana-mana ya, dan tidak bisa memilih. Oke, seseorang sekarang sangat sakit hati dan kecewa, apalagi kalau kamu yang udah berusaha dengan dia, kamu udah cukup, enough, it's enough gitu, kamu rasakan kamu nggak mau lagi. Dia akan sangat kecewa karena kamu sudah tidak mau berusaha. Namun aku ngeliat ini buah dari pilihannya dia sendiri ya. King of Cups, the King of Chalices, Eight of Coins atau Eight of Pentacles muncul lagi sih. Seperti aku bilang, orang ini terlalu apa ya, ya kita mempunyai kepercayaan masing-masing, kita mau mempunyai agama dan kita yakin semua bakal baik-baik aja ya memang. Namun kalau tidak, kita nggak memperlihatkan ke Tuhan Sang Semesta ya, kita mau menyebutnya apapun dan kita nggak memperlihatkan kita itu mau, kita berusaha, kita nggak akan dapat apa-apa. Hanya duduk diam berdoa tanpa melakukan usaha apapun ya, kamu bakal kecewa sendiri dan sakit sendiri ya.
Six of Wands. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kamu juga harus siap kehilangan sesuatu hal yang luar biasa juga, yaitu kalau kamu ingin mendapatkan cinta, real cinta dan kasih sayang, kamu harus siap kehilangan keegoisan kamu yang terbesar. Dia nggak mampu kehilangan keegoisan dia yang besar ini, karena dia ngerasa itu bagian dari dalam hidup dia, membuat dia kuat dan mampu untuk moving on, padahal dia nggak bisa moving on banget, nggak benar-benar bisa moving on sampai saat ini. Namun dia terus menyiram egoismenya dia agar dia tidak merasa bersalah, ya. Dan ujung-ujungnya aku bisa bilang Seven of Cups sih, saat ego dia naik, dia akan menyalahkan kamu atas semua yang terjadi. The Tower, namun terbalik ya. Aku ngeliat hubungan yang di ujung tanduk, dia yang mempertahankan untuk tidak benar-benar hancur. Maksudnya gini, walaupun dia tidak menginginkan saat ini bersama kamu, dia nggak akan benar-benar bilang dia nggak mau, ya, karena dia tahu dia akan kembali ke kamu dan dia berharap untuk kamu tidak menutup komunikasi, ya. Namun saat kamu menutup semuanya, itulah akar dari semua kesakitannya dia. Ya, pilihan ada di tangan kamu, Virgo. Jika kamu berusaha dengan orang ini, ya, kamu sendiri bisa memilih kamu ingin bersama dia, menunggu dia ataupun tidak. Namun aku ngeliat di sini sepertinya kamu udah lelah, kamu udah capek, dan kamu membiarkan aja dia kenyang dengan keegoisannya dia. Dan ya, siapa sih yang bisa kenyang dengan keegoisan? Keegoisan hanya akan membuat kamu haus. Dalam artian kamu minum namun kamu akan terus haus. Percuma, habis, pointless, useless, nggak berguna. So dia akan merasakan kalau apa yang dia pertahankan sampai saat ini adalah sesuatu hal yang percuma, dan dia akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Jika memang kau memilih untuk tidak bersama dia, dia akan hancur-hancurnya di sini. Ya, jalan, ya, takdir, karma akan membawa kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, dan juga bertemu dengan orang yang tepat dengan kita. Tinggal kita gimana caranya kita untuk menjalani hidup, itu aja lagi. Ya, kita nggak bisa memilih untuk disakiti ataupun tidak, menyakiti ataupun tidak, ya, karena semua itu adalah jalan hidup kita masing-masing. So aku harap ini membantu. Jadi kita lihat langsung pesan semesta untuk kamu Virgo, ya, karena jujur energi kamu nggak begitu nyaman buat aku, apalagi ya kemarin aku baru aja habis vaksin booster, ya, jadi badan aku masih agak pegal-pegal. So sampai kita langsung aja ke pesan semesta, ya. Untuk Virgo di Mei 2022, ada energi Taurus di sini. Ntar ya, ada kendaraan mau lewat. Ada Gemini, lalu ada Mercurius, Uranus, Mars, Soul atau Soul sih. Jadi di sini dia akan belajar untuk melihat soulnya dia. Jadi soul itu ataupun jiwa kita nggak akan pernah tahu apa yang benar, apa yang salah. Soul hanya akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Soul akan memperlihatkan, jiwa kita bakal ngasih lihat yang real, kenyataan atau kebenaran dalam hidup kita itu apa. Walaupun terlihatnya buruk, dinilai oleh moralitas itu adalah hal yang gak baik, no, jiwa gak akan peduli akan hal tersebut. Jiwa hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi dia akan menyadari walaupun kamu misal menyakiti dia dulu, ini bukan semata-mata karena memang kamu buruk, namun memang udah jalannya seperti ini. Dan dia akan menyadari di mana dia juga menyakiti kamu dan jalannya udah seperti ini, dan dia juga menyesal akan apa yang dia lakukan. Namun yang dia lakukan justru membuat keadaan lebih buruk. Dia tidak mengerti kamu luar dalam, dia memaksakan keegoisannya dia, ya. So yang dia pikirkan, yang dilakukan hanya tentang dia ngerasa kamu egois dengan hubungan ini selalu tentang kamu, padahal hubungan ini bukan tentang kamu.
namun tentang dia dan egoismenya dia sekarang. Okay? So pesan semesta untuk kamu adalah, untuk orang yang seperti ini, energi Mars-nya sangat kuat, dalam artian dia sangat kuat untuk mempertahankan diri dia walaupun dia salah sih. Jadi walaupun kamu ngasih tahu dia hal yang benar, dia mungkin akan menerima awal-awal, namun nanti ke depannya dia akan mencoba untuk memasukkan apa yang dia rasa benar ke dalam diri kamu. Ya, karena yang dilakukan dia hanya ingin untuk kamu stay dan kamu tetap berada di sekitar dia, walaupun dia sebenarnya tidak satu suara dengan kamu. So, kalau kamu memang gak sanggup dengan orang seperti ini, pikirkan baik-baik ya. Mungkin aja memang udah jalannya seperti ini, atau kamu ingin kembali, ya silahkan. Namun aku ngelihat saat kamu mampu ngelepasin, apalagi kalau kamu membuka hati untuk orang baru, ya, aku harus bilang dia bakal sakit, dan juga justru kamu menemukan kebahagiaan kamu bukan hanya dalam kesendirian, namun juga bersama orang lain. Kamu akan mensyukuri semua perpisahan yang kamu jalani saat ini. Okay, so that's it. Yang pesan semesta adalah jalani hidup sebaik-baiknya. Gak perlu untuk kita ya ribet harus gini gitu, apalagi kitanya ribet hanya karena pembacaan general, langsung kita marah, kecewa, pembacaannya gak sesuai, padahal udah jelas-jelas aku bilang pembacaannya ini adalah general gitu. Jadi ya udah sih gitu ya, kalau memang mau ribet ya udah ribet aja gitu, namun ya gak perlu untuk membebani orang lain. Kalau aku sih pribadi aku kayak gitu ya, kalau nggak suka nggak sesuai ya udah tinggalin gitu ya. So aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.